الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam yang diberkahi ini, kita masih diberikan kesempatan, kelapangan untuk kita berkumpul dalam rumah Allah ini guna kita menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita muliakan dan Allah muliakan, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai ayah rohani kita yang membimbing zahir dan batin kita agar mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Abuya selalu di dalam lindungan dan rahmat Allah, diberikan umur panjang, disehatkan badan, disampaikan segala cita-cita Abuya. Juga yang kita muliakan Wali Nanggro Kabupaten Bandar Meriah, yaitu Tengku Haji Abu Bakar Siddiq. Juga yang kita muliakan Panglima Ratib Seribe Tengku Sarbinari, Bapak Imam Ratib Seribe, dan juga hadir Amaraja Tauhid Tasawuf Bandar Meriah, Tengku Imam Maria Iwara, Tengku Sutarsono, dan Tengku Saddam, Tengku Saiful, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. InsyaAllah kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berzikir kepada Allah, maka mari kita mengkaji makalah yang baru dibaca oleh Tengku Sutarsono, bahwa Abuya di dalam makalah ini menerangkan kepada kita, yaitu mabadi ilmu tasawuf, atau di dalam makalah ini Abuya ingin menerangkan kepada kita apa sebenarnya ilmu tauhid tasawuf, apa kegunaannya, apa faedahnya, dan apa ujung daripada pengkajian ini. Maka dalam makalah ini Abuya menerangkan mabadi ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang begitu seharusnya bagi setiap orang yang ingin masuk ke dalam satu ilmu, maka dia harus memahami lebih dahulu 10 permulaan ilmu, agar dia mempelajari ilmu itu penuh dengan kesadaran di atas mata hati yang bersih, benar-benar di dalam memahami apapun ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu ini sama. Jika kita peren ku jawab bujang, ini ajaran mau terbang, maka karena kita menyebutkan kelebihan, bandingan, kegunaan, siapa yang mengangkat membawanya, ini terang penting kita ketahui.
Maka ajaran yang diangkat kembali oleh Abuya ini, pertama namanya tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf ini adalah tauhid bagi orang yang telah mengamalkan tasawuf. Karena tauhid ini, keimanan ini, bahwa kita yakin bahwa Allah menciptakan alam semesta dan diri kita. Kita percaya kepada Allah dan apa yang disampaikan Allah. Kita percaya kepada Nabi dan apa yang disampaikan Nabi. Ini disebut keimanan. Belajar tauhid atau wan kampung belajar sifat 20. Kita harus mengetahui mana 20 wajib kepada Allah, mana 20 mustahil kepada Allah, mana hal satu yang harus kepada Allah, juga kepada Nabi yang wajib, mustahil, harus. Ini kita turah mengenali. Jadi itu tauhid yang seperti itu. Bila kita tidak bertasawuf, bila kita tidak mengamalkan masuk ajaran tasawuf, maka tauhid keyakinan itu hanya terletak pada kepala, tidak membuahkan, bersinar kepada hati kita. Maka tauhid tasawuf yang diangkat Abuya, bagaimana agar keyakinan kepada Allah dan Nabi tadi itu agar bersinar cahayanya ke dalam batin, bahwa benar Allah yang menghidupkan, bahwa benar Allah yang mematikan, nampak di dalam batin. Jadi tauhid tasawuf yaitu tauhid bagi orang yang telah memperjalankan hatinya agar berada di hadapan Allah, sehingga berita-berita yang dari Allah itu terlihat di dalam batinnya dengan nyata. Karena beda, kabar itu bila kita menerima kabar dan kita tidak ingin mendekati berita atau orang yang menyampaikan berita, maka berita itu hanya di kepala. Tapi bila ada orang menyampaikan berita, kita langsung lari kepada berita atau yang menyampaikan berita, maka berita itu bukan hanya di kepala, masuk ke dalam batin. Dis keperinjema, oi kampung Aywara Mesiut, kita geremrah belum kone, maka cukup di kepala saja. Boleh iya, boleh tidak. Tapi ketika perinjema, oi kampung Aywara Mesiut, dan kita bertugas berangkat kepada kampung Aywara, maka kenyataan berita tadi itu ada di dalam hati kita. Maka tauhid tasawuf ini adalah tauhid bagi orang yang telah mengamalkan ajaran tasawuf, dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mudah melakukan taat, agar mudah menjauhkan larangan. Jadi ini yang dimaksud ajaran tauhid tasawuf. Pengertiannya, tasawuf itu pengertiannya, definisinya, kalau orang-orang sufi itu membuat definisi tasawuf sampai 2000 definisi. Yang intinya bagaimana agar sidqut tawajjuh, benar hadap hati kepada Allah. Walaupun berbeda-beda definisi, tetapi inti dari semua definisi 2000 definisi itu agar hati tawajjuh benar kepada Allah. Ini tasawuf, ikhlas. Menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi, ayyumitakallahu anka wa yuhyika bihi. Tasawuf itu
bahwa Allah mematikanmu dari dirimu dan Allah menghidupkanmu dengan Dia, diri Allah. Ini tasawuf. Ada yang mendefinisikan tasawuf, yaitu satu ilmu yang dengan sebab ilmu ini kita dapat mengetahui kelakuan nafsu, sifat-sifat nafsu yang terpuji, mana sifat-sifat nafsu yang tercela. Itu kita ketahui dengan tasawuf. Dan dalam tasawuf itu diajarkan bagaimana kita membersihkan nafsu dari sifat-sifat nafsu yang tercela, dan kita hiasi nafsu dengan sifat nafsu yang terpuji. Dan bagaimana tasawuf itu kita perjalankan hati, berangkat ilallah, kepada Allah, lari kepada Allah. Ini tasawuf menurut Syekh Amin Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Ada yang mengatakan tasawuf itu engkau tidak memiliki sesuatu dan sesuatu tidak dapat memilikimu. Kamu hanya milik Allah. Itu yang ada yang mendefinisikan tasawuf. Jadi tasawuf itu satu ilmu kati kita betih sifat ni tubuh, sifat ni diri, kemauan ni diri ni. Ika kini kemauan ni jeroh kini, ika kini kemauan ni jeroh kini. Nah, untuk mengetahui kemauan sifat nafsu ini baik atau tidak, kita harus belajar tasawuf. Ika baik kita tingkatkan, kalau buruk kita perbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, penggagas atau pencetus tasawuf. Kalau kita mengkaji tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah, tauhid itu adalah digagas oleh dua imam besar, Syekh Abu Ash'ari dan kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau kita kaji ilmu fiqih, yang mencetus itu kalau mazhab Syafi'i yaitu Imam Syafi'i. Kalau dia mazhab Hanafi, Imam Hanafi. Tetapi tasawuf di dalam kitab Iqamul Himam, pencetusnya Al-Wadi' Wallah, dia Allah yang mencetus ketasawufan, diilhamkan kepada Nabi, dan Nabi mengajar, menurunkan, melimpahkan nur tasawuf kepada para sahabat tabi'in, terus kepada para wali-wali Allah. Bukan ilmu akal, tapi turunan rohani, nur min qalbin ila qalbin ila qalbin ila qalbin, sampai kepada hati yang mampu menerima nur ketasawufan dari Allah, Nabi, dan ke bawah-bawah. Jadi yang mengangkat, yang mencetus tasawuf yaitu Allah. Berbeda dengan ilmu lain, ilmu logik, ilmu akal, itu ilmu mantik dalam pesantren yang mengangkat Aristoteles. Ilmu akal, bagaimana berpikir agar tidak salah dalam berpikir. Ilmu akal itu yang mencetus Aristoteles, dah Islam tabiru. Tapi ilmunya dipakai bila tidak bercampur dengan filsafah. Di dalam Islam dipakai, dalam pesantren dipakai. Tapi tasawuf, yang mencetus tasawuf itu Allah. Maka kita belajar tasawuf agar dapat nuraya. Dan sekarang pada akhir zaman ini karena kebanyakan orang tidak lagi belajar tasawuf sehingga dimusuhi. Dan hadirlah Abuya inilah sekarang penggagas tasawuf pada zaman ini. Maknanya mengangkat kembali ajaran tasawuf
bagaimana agar hati, kerlingan hati berada di hadapan Allah. Ini Abuya yang berani mengangkat sekarang. Kekodok ni hati itu berada di hadapan sen kebun retak anak. Tapi Abuya berani yakin atas kebenaran ini dari Allah dan Rasul, maka mengangkat agar umat ada Allah di dalam batinnya. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, apa hukum mempelajarinya? Yang keempat, hukum mempelajari tasawuf itu fardhu ain. Wajib setiap orang mukallaf balik sampai umur akil, dia berakal, tidak gila, tidak anak kecil. Setiap mukallaf wajib hukumnya menuntut ilmu tasawuf. Kenapa? Karena di dalam kitab Iqadul Himam tidak ada selain Rasul, tidak ada selain Nabi yang tidak memiliki aib atau penyakit hati yang merusak hubungannya dengan Allah. Tidak ada. Selain Nabi, selain Rasul, mehni aramu aib ATW tubuhi, mehni aramu dosa, mehni aramu maksiat, tergantung kadar orang, kecil, besar, zahir, batin. Selain Nabi, selain Rasul, semua pernah melakukan dosa. Maka untuk mengobati agar dia kembali kepada Allah, tasawuf wajib dia belajar. Kegera berdosa. Bagaimana kita kembali dengan dosa? Tobat. Tobat itu hanya ada diajarkan dalam tasawuf. Tidak ada tobat dalam fikih, tidak ada tobat dalam tauhid. Tobat diajarkan dalam tasawuf. Jadi kita berdosa, kuna ulang ke Allah, tobat di dalam ilmu tasawuf, maka belajar tasawuf wajib hukumnya. Dan orang yang mampu memberikan ilmu tasawuf itu diibaratkan dokter spesialis hati. Ilmu penyakit zahir, bila kita salah pakai, salah beri kepada dokter yang bukan ahlinya, penyakit bertambah rusak, bertambah parah. Kita sakit ipon, mai ku tukang corona, ke corona kene. Sakit corona ya ku spesialis corona wah. Penyakit batin, bila tidak kepada dokter ahlinya batin, itu penyakit itu akan lebih parah kambuh. Maka karena tasawuf belajarnya wajib, maka berguru kepada orang tasawuf itu pun jadi wajib, walaupun menyalahi orang tua. Karena nafsu adalah musuh Allah, nafsu adalah musuh kita. Jika kita memerangi nafsu, dihalangi oleh orang tua, wajib dilawan. Kenapa? Karena melawani lawan Allah. Para sahabat banyak meninggalkan istri karena nafsu ya mau diperangi. Para sahabat ditinggalnya bapaknya karena nafsunya dia perangi. Tengku-tengkuli ceramahnya, sahabat rela berkorban demi la ilaha illallah. Tinggal anak jadi yatim, istri jadi janda, bapak geremana, mama geremana. Dasari anak untuk memerangi hawa nafsu. Akan yakin Nabi setelah pulang perang Badar, ini perang ke kanak mana? Menono-hono perang ke kanak. Adakah perang besar wahai Rasul? Lebih besar dari ini ada. Apa? Memerangi hawa nafsu. Diri ini meleki tunuhan bertemu. Jadi yang kita bunuh hawanya, keinginan kepada selain Allah. Bunuh diri gitu. Oripina suap nafsu api orum nafsu kotor gitu. Kunaraka belum. Onohan kunaraka, datenan be kunaraka. Maka kuna kendalikan nafsu agar sesuai
dengan kehendak Tuhan. Ini ada di dalam tasawuf. Kegara cuma kunai kutek-kutek kuni taubat arah kajarnya tauhid. Atan pikir itu hanya gambaran. Hakikat pelajaran ada di tasawuf. Jadi ini yang keempat. Apa hukum belajar tasawuf? Fardhu ain. Maka lucu ketika ada orang alim melarang-larang belajar tasawuf. Itu terlalu tinggi. Itu bukan makanan orang awam. Gak masuk akal ini. Betapapun alimnya dia, betapapun kul pesantrennya atau kul badannya 10 meter ke atas, tidak masuk akal. Kita melihat kebenaran itu dengan kebenaran. Ini kita mencari kebenaran dengan orang. Carilah orang yang benar, bukan kebenaran dicari dengan orang. Di sini oleh Abuya membuat alasan kenapa fardhu ain, karena bila mana nafsu tidak baik, keimanan tidak baik, pengamalan tidak diterima Allah. Ike nafsu terburuk, betapapun keimanan kita, betapapun pengamalan kita tidak diterima. Sama air yang mengalir dari atas bukit, dia mengalir dalam arus yang najis, maka air karena bertempat di tempat najis, air pun tidak dianggap suci. Kenapa? Karena berjalan mengalir di arah yang bernajis. Amal iman bila terletak pada nafsu yang kotor, kunah pe amal tu ike nafsu tu kotor, tidak ada arti, kurang manfaat. Maka perbaiki nafsu itu dengan tasawuf. Maka belajar tasawuf wajib. Gereturah mayo pesantren bapak ibu-ibu, kagule ngamai imamna. Bersyukur harusnya kita ada yang mengangkat ilmu ini. Dan yang kelima, maudhu'nya yang dibicarakan dalam ilmu itu. Abuya di sini mengatakan yang dibicarakan dalam tasawuf adalah mengenai nafsu. Karena nafsu itu kita bicarakan dari sisi bagaimana membersihkan sifatnya daripada sifat-sifat tercela, dan kita hiasi, kita cabut sifat-sifat yang tercela. Kita hiasi dengan sifat terpuji, tarik cabut sifat-sifat yang tercela. Jadi maudhu' yang dibicarakan dalam tasawuf mengenai nafsu. Nafsu, masalah nafsu tasawuf. Nafsu, roh dan sir sebenarnya. Nafsu kita buang sifat keburukan, kita hiasi sifat-sifat terpuji. Hati jangan ada kerlingan kepada teringat selain Allah, kita bersihkan. Roh jangan terlihat wujud selain wujud Allah, ini dibersihkan. Itu di dalam tasawuf. Ini yang dibicarakan tasawuf. Ada sementara ulama mengatakan yang dibicarakan di dalam tasawuf adalah zat Allah. Yang dibicarakan dalam tasawuf zat Allah, dari sekira-kira bagaimana kita mengenal zat Allah. Kalau dia orang awam, maka mengenal zat Allah bid dalil wal burhan, dengan dalil akal dan nakal, bahwa Allah itu adanya tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi bagi orang hakikat mengenal Allah, zat Allah, bisyuhudi wal ayan, dengan memandang zat Allah, pana yang lain, nyata Allah di dalam pandangannya.
tidak perlu akal, tidak perlu dalil, karena kenyataan di dalam perasaan itu lebih kuat daripada akal yang memikirkan keberadaannya. Jadi ini yang kelima. Yang keenam, masalah-masalah dalam tasawuf, yaitu seperti tobat. Jadi tobat itu artinya kembali daripada pekerjaan yang bersalahan dengan hukum kepada pekerjaan yang bersesuaian dengan hukum. Taring semyang sesuai ke hukum, tidak, kembali kepada bersesuaian, lakukan. Itu dikatakan tobat. Kembali daripada perkara-perkara yang busuk kepada perkara-perkara yang baik. Ini tobat. Kemudian zuhud. Jadi kita tanyalah sini, selain Nabi dan Rasul, mehni kendosa, tengku mendosa, Pak Gicik, Pak Imam, masyarakat, perusupokat, mendosa mehni. Selain Nabi dan Rasul, apa obat dosa? Tobat ada dalam tasawuf. Cinta dunia itu dipuji atau tercela? Ada di dalam tasawuf obatnya, zuhud. Jangan hati tersangkut kepada dunia, walau dunia di dalam pangkuan. Zuhud itu bukan mencela dunia, tetapi mengeluarkan kerlingan hati. Jangan, dunia jangan tersimpan di dalam hatinya. Hati itu tempat Allah, bukan tempat mobil. Kita ini motor masuk. Hati itu tempat rumah qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman rumah tempat kita menyaksikan Allah. Ada tidak boleh masuk motor, mobil, Honda, Sen, Pus, Greone Tony, Empus atau Interno. Yang di dalam hati itu hanya ada Allah. Ini zuhud dalam tasawuf. Wara, asal-asal pemberian cuma terima. Baik atau kotek ya. Asal usaha cuma terimanya. Tidak perlu syubhat, tidak ada tinjau. Maka kita di dalam tasawuf diajarkan wara, jaga. Jangan sampai ada yang syubhat yang kita pakai, makan, kita gerjelas halal, gerjelas harami, itu syubhat. Jadi wara ini, dalih ini. Itu ada di dalam tasawuf. Makanya di dalam fikih sebenarnya juga ada diajarkan makruh menerima sedekah orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Dan yang keempat, tawakal, berserah kepada kepintaran Allah. Allah yang pandai, yang baik, bijak dalam mengatur kepemilikannya. Kita bertawakal agar tidak ada putus asa di dalam batin kita. Cinta dan lain-lain ini ada di dalam tasawuf. Dan ketujuh, sandarannya. Yang ketujuh, istimdad. Karena setiap ilmu itu memiliki sandaran, pegangan, pengokoh. Tasawuf itu apa sandarannya? Pertama, Al-Quran. Dalilnya katiara tasawuf, apa dalilnya? Al-Quran. Dalam Al-Quran, As-Sabirin, As-Syakirin, At-Tawwabin, itu kajian-kajian semua di dalam Al-Quran. Hadis Nabi itu sandaran, dalil, pengokoh tasawuf. Dan kalam-kalam ulama tasawuf, ulama sufi, dan para wali. Ilham Allah kepada para wali itu menjadi sandaran, pegangan dalam bertasawuf. Jadi gara-gara mudalil, kalaupun tidak kita ketemukan dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi ada dalam ilham para wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini orang kekasihnya Allah. Kira mungkin salah kekasih Tuhan. Jadi bagi kita murid,
fanatik itu harus fanatik positif, fanatik harus dalam berguru. Kalau kita mengakui hanya abuya waliullah pada zaman ini, maka itu boleh dianjurkan malahan agar kuat hubungan dengan si guru, agar bertambah gemar kepada ajaran guru. Aku katakan, aki umahku nih, paling cantik perempuan di dunia ini. Boleh. Tujuan agar jangan ada kerlingan kepada badan-badan jemaah nih. Kita katakan itu, maka ini fanatik yang dibolehkan. Ini fanatik gerengok kena tengku-tengku ulama-ulama, aduh itu. Aku segayo deh, aduh itu. Ini fanatik itu harus wajib hukumnya. Kan tigerle silih. Dan yang kedelapan, nisbah, hubungan ilmunya dengan ilmu-ilmu lain. Jadi nisbah, bandingan tasawuf dengan tauhid, bandingan tasawuf dengan fiqih, dan seluruh ilmu ibarat roh dengan tubuh. Tasawuf adalah roh, ilmu yang lain selain tasawuf ibarat tubuh. Kita berpikir, bisakah tubuh bergerak tanpa ada roh? Tidak. Tetapi tubuh kuat, roh sehat, maka hebat. Jadi inilah ini tasawuf, ini roh dari segala ilmu. Artinya belajar fikih itu tidak ada manfaatnya, malah menyombongkan umat bila tidak bertasawuf. Mengajarkan tauhid kepada umat bila tidak bertasawuf bisa-bisa menuhankan umat, menuhankan diri umat. Maka perlu tasawuf sebagai roh dari seluruh ilmu. Gara-gara main mahali apal, nangka uiha apalnya, jadi kita ini kena dibodoh-bodohi oleh orang yang tidak belajar tasawuf. Tetapi permainan hati, perasaan hati itu berbeda-beda menurut kesungguhan di dalam mengenal Allah, mendekati Allah. Agini kita mehne kotoratifnya, waktu berarti mehne anggo-anggo. Tetapi perasaan, merasakan ketenangan, kelezatan di dalam berarti ini beda-beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ghayahnya atau tujuannya, apa tujuan tasawuf? Tujuan tasawuf untuk menghilangkan kesyirikan dan kemunafikan yang tumbuh dalam batin umat, agar tidak ada kesyirikan, menduakan Tuhan dengan selain Allah, atau menduakan Allah dengan diri kita, dengan kita terlihat perbuatan kita lupa akan perbuatan Tuhan. Kemunafikan, ragu-ragu tentang keberadaan Allah, ragu-ragu atas pertolongan Allah, ragu-ragu ken jaminan Allah. Ini munafik. Jadi munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buah daripada tasawuf untuk kita selamat dunia, selamat akhirat, mendapat rahmat di dunia dan rahmat di akhirat, waqina adzabannar, terlepas dari siksa neraka. Ini buah dari tasawuf. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami hasanah dunia, aman, tentram, sejahtera, gerara was-was, gerara gundah. Kita perlu wiara, aman, dan kita dalam ridha Allah, terlihat selalu Allah. Ini hasanah dunia. Hasanah akhirat, kita masuk surga melihat Allah dengan mata kepala, zat yang wajibil wujud. Wa qina adzabannar, terlepas dari siksa neraka.
Ini buah daripada tasawuf. Maka penting bagi kita untuk mengikuti ajaran tasawuf yang telah dibenci oleh ulama-ulama, oleh tengku-tengku, karena memang begitu. An-nas aduwwun lima jahilu. Manusia itu benci, manusia itu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Jadi umat Islam jika tidak lagi diajarkan tasawuf ataupun fikih ataupun tauhid, maka umat Islam seluruh akan membenci ajaran agama. Maka dakwah ini untuk meningkatkan pemahaman kepada umat betapa pentingnya agama agar kita bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi hakikat semua inti daripada tasawuf adalah syekh. Tasawuf itu guru. Tasawuf itu guru. Guru. Maka seperti yang dulu Ketua Ratib 1000 menyampaikan, kita hilangkan kemauan kita di dalam kemauan guru kita. Nanti ada kemauan tu waktu Ratib, kemauan ni guru tu no. Karena kemauan tu dan dua kemauan kira itu dua. Maka satukan kita kemauan tu hanya kemauan Abuya, dan kita akan diberkahi dan diperhatikan Abuya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.